Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peridaksamaan eksponen dan logaritma. Bagi kalian yang belum paham mengenai persamaan eksponen dan logaritma, bisa tonton video sebelumnya, link ada di bawah ya. Nah, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita mencari tahu apa sih kegunaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Konsep pertumbuhan eksponensial digunakan dalam memodelkan pertumbuhan populasi, baik itu populasi manusia, hewan, atau tumbuhan. Misalnya jika populasi dibiarkan tanpa hambatan, pertumbuhannya akan mengikuti pola eksponensial. Yang kedua, bunga dan investasi. Dalam keuangan, konsep bunga berbunga melibatkan eksponen. Ketika uang diinvestasikan dengan bunga, jumlah uang yang dihasilkan akan tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi sering mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Misalnya hukum Moore menyatakan bahwa jumlah transistor yang dapat dimuat pada sirkuit terpadu ganda setiap 2 tahun, yang merupakan contoh pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas komputasi. Selanjutnya adalah perkembangan penyakit dan epidemik. Dalam epidemiologi, penyebaran penyakit sering dijelaskan menggunakan model-model yang melibatkan eksponen. Misalnya, penyebaran infeksi virus seperti COVID-19 dapat dimodelkan dengan menggunakan pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya yaitu kerusakan alam. Kerusakan alam atau kerusakan lingkungan seperti deforestasi atau penurunan stok ikan di laut seringkali mengikuti pola pertumbuhan eksponensial karena adanya efek tekanan berlebih terhadap sumber daya alamnya. Oke, langsung kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, pangkat penjumlahan. Jika terdapat perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah atau dijumlah. Selanjutnya yaitu pangkat pengurangan. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Jadi jika ada perkalian eksponen, pangkatnya itu ditambah. Tetapi jika pembagian eksponen, pangkatnya harus dikurangi. Selanjutnya yaitu pangkat perkalian. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Next, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Selanjutnya yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya itu pangkat 0. Untuk sifat yang satu ini, syarat nilai A tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu pangkat negatif. Jika terdapat pecahan pada pembilangnya itu negatif, maka hasilnya adalah positif. Begitu pula sebaliknya, jika pembilangnya itu positif, maka hasilnya itu negatif. Nah, selanjutnya itu pangkat pecahan. Terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah menjadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang, dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Aturan pada pertidaksamaan eksponen ini. Aturan yang pertama, untuk nilai basis atau A lebih dari 1. Yang pertama, basis fx lebih kecil dari basis gx berlaku fx lebih kecil dari gx. Nah, jadi saat nilai basis lebih dari 1, maka tandanya tidak perlu diubah. Begitu pula jika basis fx lebih kecil dari nilai basis a gx berlaku fx lebih kecil sama dengan gx. Jadi jika nilai basisnya itu lebih dari 1, maka tandanya tidak perlu diubah atau sama. Tetapi pada aturan kedua, yaitu jika nilai basis ada di antara 0 sampai 1, maka tandanya kita ubah. Seperti basis fx lebih kecil dari basis gx berlaku fx lebih besar dari gx. Jadi tandanya itu diubah semua. Begitu pula jika basis fx lebih kecil sama dengan basis gx berlaku fx lebih besar sama dengan gx. Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke
pembahasan soal nomor 1. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari 27 pangkat 3x plus 1 lebih besar sama dengan 1/9. Ingat, kita akan jadikan ruas kiri dan kanan sama-sama berpangkat yang basisnya sama. Nah, ini kan 27 gak mungkin dijadikan 9 pangkat berapa gitu. Jadi karena itu 27 kita jadikan 3 pangkat 3 dikali dengan 3x plus 1, sedangkan di ruas kanan angka 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian kita gunakan sifat-sifat eksponen. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Jadi 3 kali 3x ditambah 3 kali 1. Nah, pada ruas kanan kita juga menggunakan sifat-sifat eksponen. Jika pembilangnya berpangkat positif, maka hasilnya yaitu pembilang itu sendiri berpangkat negatif. Begitu pula sebaliknya. Jadi hasilnya 3 pangkat min 2. Lanjut, karena nilai basisnya udah sama, maka tinggal ambil saja pangkatnya. Ingat, karena nilai basis lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jadi kita menggunakan aturan pertama, yaitu pada saat nilai basis A lebih besar dari 1. Selanjutnya tinggal kita selesaikan seperti biasa. Jadi 9x lebih besar sama dengan negatif 5, x sama dengan 5/9. Jadi hasil akhirnya yaitu x lebih besar sama dengan 5/9. Jawabannya benar adalah A. Contoh soal kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 3/4 pangkat 3x min 3 lebih kecil dari 9/16 pangkat x. Nah, karena nilai basisnya beda, maka kita ubah dulu agar menjadi sama. Ini kan 9/16, bisa kita ubah menjadi 3/4 pangkat 2. Jadinya 3/4 3x min 3 lebih kecil dari 3/4 pangkat 2x. Lanjut, karena nilai basisnya udah sama, langsung aja kita ambil pangkatnya aja. Tapi karena nilai basisnya kurang dari 1, maka tandanya perlu kita ubah sesuai aturan kedua. Jadi 3x min 3 lebih besar dari 2x. Ingat, jika nilai basis ada di antara 0 sampai 1, maka tandanya kita perlu ubah. Selanjutnya kita tinggal selesaikan seperti biasa. 3x min 2x lebih besar dari 3. 3x min 2x itu kan jadi 1x. X sama dengan 3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pertidaksamaan logaritma. Kegunaan dari logaritma itu sendiri sangat banyak. Meskipun terlihat kompleks, logaritma memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan membantu kita dalam memahami dan mengatasi berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Kegunaan logaritma yang pertama yaitu pengukuran bunyi. Next, pengkodean sinyal. Dalam telekomunikasi, logaritma digunakan dalam proses sinyal untuk mengoptimalkan transmisi data dan mengurangi kebisingan. Selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi. Logaritma sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi dan menghitung tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Lanjut yaitu analisis risiko dan keuangan. Logaritma sering digunakan dalam analisis risiko dan keuangan untuk menghitung pengembalian investasi dan probabilitas peristiwa tertentu. Nah, karena kita sudah tahu kegunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari, langsung lanjut kita ke sifat-sifat logaritma. Namun sebelumnya definisi logaritma dulu. Dalam matematika, logaritma adalah fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari X adalah eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X. Langsung ke konsep dasar. Jadi AB sama dengan C, A log C sama dengan B, dimana A itu sebagai basis, C itu numerus, dan B hasil logaritma. Sifat logaritma. Terdapat 11 sifat logaritma, bisa dilihat. Untuk lebih detailnya, langsung aja kita masuk ke pembahasan contoh soal pertama. Namun sebelum masuk pembahasan contoh soal pertama, ada beberapa aturan-aturan dalam pertidaksamaan logaritma ini. Syarat pertama yaitu nilai basis lebih dari 1, maka tandanya tidak perlu diubah.
Namun pada aturan kedua, jika nilai basis ada di antara 0 dan 1, maka tandanya perlu kita ubah. Seperti basis A log fx lebih besar dari A log gx, maka hasilnya fx lebih kecil dari gx. Jadi pada aturan kedua, saat nilai basis ada di antara 0 sama 1, maka basisnya akan kita ubah menjadi kebalikannya. Jika lebih besar menjadi lebih kecil, jika lebih kecil menjadi lebih besar. Begitu pula berlaku untuk lebih besar sama dengan itu menjadi lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Juga terdapat syarat-syarat. Yang pertama, nilai basis harus positif 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya numerus harus positif 0. Contoh soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log 2x min 4 lebih kecil dari 5 log 2. Lanjut, karena nilai basisnya itu udah sama yaitu 5, maka kita langsung ambil aja numerusnya. Tandanya gimana? Saat nilai basis lebih dari 1, maka tandanya itu tetap. Jadi di sini kan nilai basisnya 5, jadi tandanya itu tetap. 2x min 4 lebih kecil dari 2. Selanjutnya 2x lebih kecil dari 2 plus 4, 2x lebih kecil dari 6, x sama x lebih kecil dari 6 dibagi 2 yaitu 3. Langkah selanjutnya kita gunakan syarat numerus lebih dari 0. Kita ambil numerusnya, 2x min 4 lebih besar dari 0. Lanjut, 2x lebih besar dari 4, x lebih besar dari 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, selanjutnya kita cari irisan dari kedua hasil tersebut. Untuk mempermudah kita mencari irisan, alangkah baiknya kita membuat garis bilangan. Nilai x lebih kecil dari 3, jadi arah panahnya ke kiri. Nah, untuk bulatannya karena tidak ada sama dengannya, maka kita terbuka, bulatan terbuka. Nilai x yang kedua yaitu x lebih besar dari 2, jadi garisnya ke kanan. Untuk bulatannya sama, bulatan terbuka karena tidak ada sama dengannya. Nah, kita langsung arcis saja sebagian yang terkena dua-duanya. Jadi HP yang diperoleh adalah x lebih besar dari 2 tetapi lebih kecil dari 3, x bilangan real. Sekian video pembelajaran singkat yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.